Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailal Husna dengan NIM 104. Saya dari kelas C5 HKI, mahasiswa UIN Sunan Kudus. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Bank, Lembaga, dan Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Labib Nubahay MSI. Semoga jawaban yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana sistem keuangan syariah itu bekerja sesuai dengan prinsip Islam yang adil dan bebas dari riba. Untuk soal yang pertama, yaitu terkait akad apa yang tepat atau sesuai dengan syariah agar Haidar dan Nabila dapat membeli rumah tanpa riba dan apa alasan hukumnya. Menurut saya, akad yang paling tepat untuk kasus Haidar dan Nabila yang ingin membeli rumah dengan bantuan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia atau BSI itu akad murabahah. Nah, murabahah sendiri artinya adalah jual beli dengan penjelasan harga pokok dan margin keuntungan. Jadi di sini bukan nasabah yang diberi pinjaman uang, tapi bank yang terlebih dahulu membeli barang, yang dalam kasus ini kan rumah. Lalu bank tersebut menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah dengan margin keuntungan yang memang sudah disepakati dari awal. Di BSI atau Bank Syariah Indonesia itu memang tidak bisa memakai pinjaman uang langsung seperti di bank konvensional. Jadi dia tidak memberikan uang tunai kepada nasabah untuk membeli rumah sendiri, karena nantinya itu menjadi akad qard atau pinjam meminjam. Dan kalau ada tambahan dari pokok pinjaman yang tadinya uangnya kan 500 juta, itu nanti masuk ke kategori riba. Nah, yang dilakukan oleh BSI itu adalah akad jual beli murabahah. Jadi misalnya seperti di soal, harga rumahnya itu kan 500 juta. Maka BSI akan membeli rumah itu dulu dari penjualnya. Setelah itu rumah tersebut dijual lagi ke nasabah, yaitu Haidar dan Nabila, dengan harga misalnya 600 juta yang bisa dicicil selama jangka waktu tertentu. Nah, selisih 100 juta tadi itu bukan termasuk riba, tapi masuknya menjadi margin keuntungan karena sudah disepakati sejak awal. Dalam akad murabahah sendiri, rukun dan syaratnya itu harus jelas. Seperti ada penjualnya atau bank, lalu ada pembelinya atau yang biasa disebut nasabah, dan ada barangnya atau objek yang dalam hal ini kan rumah. Kemudian ada harga pokok dan ada margin yang disepakati. Hal tersebut sesuai dengan fatwa dari DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah, yang menjelaskan bahwa transaksi ini boleh dilakukan oleh lembaga keuangan syariah selama barang tersebut benar-benar sudah dimiliki oleh bank sebelum dijual ke nasabah, dan semua harga serta margin itu harus disampaikan secara transparan. Secara hukum Islam, dasar diperbolehkannya akad murabahah ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini tuh menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi seperti jual beli itu diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan jelas, tanpa adanya tambahan yang menzalimi salah satu pihak seperti riba. Dasar hukum yang lainnya terdapat dalam hadis Nabi dari riwayat Tirmidzi yang berbunyi, ahalla au halalan harama syaraton illa syurutihim ala wal muslimuna haraman ahalla au halalan harama sulhan ilal muslimina baina jaizun asulhu haraman, yang artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf. Jadi kesimpulannya, pembiayaan rumah melalui BSI dengan akad murabahah itu bukan pinjaman uang, tapi menjadi jual beli antara bank dan nasabah dengan sistem yang halal dan bebas dari riba. Jadi Haidar dan Nabila tetap bisa memiliki rumah impiannya, tapi dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu terkait dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dan sumber keuntungannya. Fungsi utama dari perbankan syariah sendiri kan sebagai lembaga intermediasi, yaitu menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Intermediasi ini maksudnya adalah bank syariah itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk seperti tabungan, deposito, ataupun giro, dan kemudian bank tersebut menyalurkannya kembali ke pihak lain yang memang memerlukan pembiayaan, baik itu untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli rumah mungkin atau membeli kendaraan, maupun untuk kebutuhan produktif sebagai modal usaha. Bedanya bank syariah dengan bank konvensional sendiri, perbankan syariah itu tidak mengenal yang namanya sistem bunga, karena sistem bunga ini dianggap sebagai riba. Kenapa? Karena dia tuh ada tambahan tertentu di luar biaya pokok seharusnya secara sepihak, sehingga bank syariah itu mengganti sistem riba dengan akad-akad yang adil dan disepakati bersama. Seperti contohnya yaitu mudharabah. Apa itu mudharabah? Dia adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Kemudian akad selanjutnya ada akad musyarakah, yaitu kerjasama di mana kedua belah pihak itu sama-sama menanamkan modal dan berbagi hasil usaha. Akad yang ketiga yaitu murabahah. Tadi seperti jawaban saya untuk soal yang pertama, murabahah sendiri adalah jual beli dengan margin keuntungan. Lalu akad selanjutnya ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Dari akad-akad itulah bank syariah memperoleh keuntungan. Misalnya dari akad mudharabah dan musyarakah, keuntungan itu bisa didapat dari bagi hasil usaha sesuai porsi yang disepakati. Kalau akad murabahah itu kan keuntungannya berasal dari margin penjualan barang, sedangkan untuk ijarah itu keuntungannya dari ujrah atau biaya sewa. Selain itu ada juga dengan fee based income, yaitu keuntungan dari imbalan jasa seperti wakalah atau perwakilan dan kafalah atau penjaminan, serta hawalah, yaitu pengalihan utang. Jadi intinya bank syariah itu tetap berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tapi semua proses dan keuntungannya itu berasal dari kegiatan ekonomi yang halal, bukan dari riba. Dan sistem seperti ini itu dapat mendorong keadilan dan keberkahan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu terkait 3 hal yang dilarang dalam bisnis syariah dan bagaimana pendapat saya terkait tanggapan masyarakat yang memandang bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Dalam transaksi bisnis syariah ada 3 hal yang dilarang, yaitu riba, goror, dan maisir. Saya akan menjelaskan tentang ketiganya. Yang pertama yaitu riba. Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam pinjam-meminjam uang yang dapat menyebabkan ketidakadilan karena satu pihak akan merasa diuntungkan tanpa menanggung resiko, sedangkan pihak lain pasti akan merasa dirugikan. Contohnya adalah
ada orang meminjam uang itu 20 juta. Nah, dia harus mengembalikan uang tersebut dengan nominal sebesar misalnya 22 juta. Nah, tambahan 2 juta itu termasuk riba dan jelas diharamkan oleh Islam. Kemudian yang kedua ada goror, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, baik itu dari sisi barangnya, jasanya, maupun harga dan waktu penyerahannya. Contoh dari goror yaitu tentang jual beli online yang tidak dijelaskan, tidak ada deskripsi maupun foto produknya. Contohnya, orang menjual handphone tapi tidak disertakan dengan tadi deskripsi dan fotonya, maka orang yang membeli pasti tidak tahu dia akan mendapatkan HP seperti apa. Yang ketiga yaitu maisir. Maisir adalah unsur perjudian atau untung-untungan di mana hasilnya itu bergantung pada nasib, bukan berkat usaha. Contohnya main spin berbayar di e-commerce. Misalnya ada seseorang yang ingin main spin itu tapi dia harus membayar uang 5.000 terlebih dahulu. Hasilnya itu bisa mendapatkan HP, bisa mendapatkan pulsa, atau malah zong. Jadi tergantung hoki-hokian gitu. Bank konvensional itu beroperasinya dengan sistem bunga, sementara untuk bank syariah itu beroperasi dengan akad syariah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada murabahah, mudorobah, musyarakah maupun ijarah. Dan bank syariah ini mengambil keuntungannya ya bukan dari bunga tapi dari margin, bagi hasil maupun ujroh, tergantung dari akadnya. Selain itu, tujuan bank syariah juga bukan hanya untuk mencari keuntungan atau profit, tapi dia juga menjaga keadilan, transparansi, dan keberkahan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Jadi perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional itu bukan hanya pada istilah, tapi juga pada nilai dan niat yang mendasari sistemnya. Jadi itu penjelasan saya tentang 3 soal terkait perbankan syariah. Bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan bahwa sistem keuangan syariah itu tidak hanya tentang mengganti nama dari bunga ke margin, tapi juga tentang bagaimana Islam itu mengatur transaksi supaya bisa adil, transparan, dan saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa adanya unsur riba. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya memilih sistem keuangan yang halal dan berkah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus belajar hal-hal baru tentang ekonomi syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.